Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Sampai pernah dikisahkan juga di zaman Bani Israel, Pak, ada seorang ulama besar namanya Barsisoh. Namanya Barsisoh. Seorang rohib, pendeta atau ulama dari kalangan orang Yahudi. Alim, wali, punya murid 60.000 orang, Pak. Semuanya wali ulama. Bayangkan. Alim, wali, punya murid banyak 60.000, semua muridnya itu jadi ulama, jadi wali. Ini belum Barsisohnya ini. Dan Barsisoh ini subhanallah mustajabud dakwah. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngangkat tangan kabul. Angkat tangan kok kabul, subhanallah. Barsisoh ini alim mustajab. Sampai jadi perbincangan malaikat, Pak. Sampai malaikat di langit itu membicarakan Barsisoh ini. Karena kehebatan ibadahnya. Sampai jadi perbincangan malaikat. Bayangkan. Ketika malaikat memperbincangkan kehebatan Barsisoh, kata Allah Ta'ala percuma. Nanti matinya Barsisoh itu murtad dan su'ul khotimah, kata Allah Ta'ala. Kalian nggak usah membicarakan Barsisoh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, iblis mendengar kabar bahwasanya Barsisoh ini nanti akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau murtad. Wah, senang iblis. Langsung cari cara, Pak, untuk ganggu Barsisoh. Kenapa? Karena sudah dengar mandat bahwasanya matinya bakal murtad. Wah, cari cara iblis ganggu Barsisoh. Lewat harta nggak mempan, lewat jabatan nggak mempan, mikir iblis, mutar otak. Ya. Semakin orang itu alim, semakin ahli ibadah, iblis semakin mutar otak, Pak. Kelasnya yang goda beda dengan kelas yang bongol. Maaf, kalau kita orang biasa, kelasnya iblis itu ya kelas SD yang goda. Tapi kalau orang itu alim, ahli ibadah, wah, iblis yang kelas profesor sudah itu. S3, S4, yang ganggu itu kelas tinggi. Barsisoh ini sudah diganggu oleh iblis, setan-setan kelas kacangan nggak mempan. Ya. Kasih harta, kasih jabatan nggak mempan, Pak. Subhanallah, mutar otak iblis ketemu ide. Ingat iblis ini bahwasanya raja punya anak perempuan yang sakit, nggak sembuh-sembuh. Sakit, wah tepat ini sudah kata iblis ini. Datang ke rumah raja, dibisiki raja. Diingatkan raja ini, bahwasanya kamu punya umat yang namanya ulama besar, Barsisoh, doanya mustajab. Bawa anakmu ke sana, insya Allah sembuh. Sambil dibisiki oleh iblis, mikir ini, iya, saya sudah berobat mengobatkan anak saya ke sana, tobib nggak ada yang sembuh. Ini berarti saya bawa ke ulama itu aja, Barsisoh itu. Doanya mustajab. Kata iblis, tapi Barsisoh nggak senang kedatangan perempuan. Mikir. Dibisik lagi, tapi kamu kan raja, paksa aja. Paksa, mau nggak mau Barsisoh harus menerima mengobati anakmu. Tinggal anakmu di rumah Barsisoh, jangan kamu bawa. Kalau sudah sembuh baru kamu ambil. Wah, langsung berangkat Pak rajanya, Pak, ke rumahnya Barsisoh. Tanya, dibuka oleh Barsisoh, ada apa? Saya raja, wahai Barsisoh. Oh iya, kenapa ada raja? Ini anak saya sakit. Saya sudah mengobatkan anak saya ke tobib, ke dokter manapun, gak ada yang sembuh. Sudah sakit bertahun-tahun. Sekarang aku hanya berharap kepada kamu. Kamu ini ulama, kiai, alim, doanya mustajab. Tolong doakan anakku supaya sembuh. Oh iya, insya Allah mudah-mudahan kabul, sehat anakmu, bawa pulang. Oh enggak, saya enggak mau. Kata raja, simpen anak saya di sini. Nanti kalau sehat baru saya ambil. Sehat saya ambil. Ya, maksa raja. Akhirnya dimasukkan oleh Barsisoh ke kamarnya. Barsisoh ke tempat kholwatnya. Pulang rajanya, Pak, ditinggal, Pak, anaknya, Pak. Anaknya ditinggal perempuan ini. Anaknya raja, cantik. Terbuka auratnya. Ya. Barsisoh waktu dimasukkan nggak ngelihat, cuma suruh masukkan ke kamar aja. Nanti saya tinggal di mihrab tempat ibadah. Nanti saya doakan di sana. Barsisoh kembali ke mihrabnya, raja masukkan anaknya perempuan ke kamarnya Barsisoh. Wah, doa Barsisoh segala macam, dzikir, subhanallah, sembuh, Pak. Sembuh anaknya raja. Sembuh. Ya sembuh, bingung anaknya ini di rumahnya siapa. Langsung bangun, bangun, nggak pakai kerudung, terbuka auratnya, cantik lagi. Lewat, kaget Barsisoh, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Ya. Merem Pak matanya Pak, dipejamkan matanya. Ya. Lewat lagi. Lama-lama ngelihat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah sambil melihat. Ketemu sudah setan ini, iblis cara nipu. Ya. Pertamanya astagfirullahnya dengan memejamkan mata, lama-lama nggak tahan juga, dilihat kok cantik ini. Ya. Melihat sambil astagfirullah. Matanya melotot sambil astagfirullah. Ya. Ketemu iblis caranya. Dirayu, dibujuk, kena Pak, dizinai oleh Barsisa Pak. Perempuan ini dizinai. Bayangkan yang zina ini bukan orang biasa loh. Rohib dari kalangan Bani Israel, seorang ulama besar, pendeta besar, alim, ahli ibadah, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala Pak. Punya murid 60.000 orang, semuanya jadi wali, jadi ulama. Kena perempuan langsung KO. Langsung kalah. Dizinai oleh Barsisa ini. Gak dikembalikan ke bapaknya. Ketika sehat kan mestinya langsung dikembalikan. Ini enggak, dibiarkan aja. Kenapa? Sudah asik ini Barsisa melihat perempuan ini dizinai, hamil bingung Barsisa. Bingung Pak. Wah seneng setan, kalau kena orang bingung ini kan setan seneng Pak. Ya. Hati-hati kata setan, dibisiki Barsisa itu. Hati-hati hamil. Bakal ketahuan murid-muridmu, gimana kamu ini wali, ulama besar. Ketahuan kalau kamu berzina, menghamili anak orang. Bahaya kamu, wah tambah bingung Barsisa ini. Tambah bingung, muridnya aja 60.000 orang, itu belum orang lain itu Pak. Kebingungan Barsisa, ditakut-takuti oleh iblis ini, oleh setan. Bunuh aja, bunuh. Kalau nggak kamu bunuh, kamu bakal malu nanti. Kalap Pak, karena bingung, takut dibunuh ini perempuan. Dibunuh. Setelah bunuh tambah bingung. Bingung, sudah zina, menghamili anaknya raja, bunuh lagi. Tambah bingung Barsisa. Panas-panasi lagi oleh setan. Kubur, cepat. Kubur, mumpung belum ada orang yang melihat, belum raja tahu. Kubur, dikubur oleh Barsisa. Kubur, setelah dikubur selesai berapa hari, setan datang kepada raja. Nggak kangen kah dengan anakmu? Coba jenguk, sudah lama kamu biarkan di rumah Barsisa pesantren mondok umpamanya. Jenguk anakmu, wah berangkat si raja, mikir iya saya kangen dengan anak saya. Berangkat Pak, rajanya ke rumahnya Barsisa. Sampai sana Barsisa yang lihat raja datang, bingung. Setelah berzina, menghamili, membunuh, mengubur, Barsisa nggak ibadah lagi. Kebingungan tiap hari itu bingung kayak orang stres. Nggak ibadah sama sekali sudah. Ketika tahu rajanya datang langsung dipakai jubahnya, imamanya semuanya dipakai, tasbihnya langsung duduk. Astagfirullah. Bukan ikhlas lagi sudah. Bukan ikhlas. Masuk rajanya, gimana wae kiai, wae ulama Barsisa, rohib, gimana kabar anak saya? Oh nangis Barsisa, minta maaf. Anakmu nggak bisa aku selamatkan. Aku sudah berusaha, tapi meninggal dunia kata Barsisa. Ya Allah, nangis Pak. Orang tuanya nangis, ya Allah, saya belum melihat anak saya. Ya Allah, menangis raja ini. Di mana anak saya? Saya ingin melihat jenazahnya, mau saya kubur. Minta maaf, sudah saya kubur. Loh. Jadi kamu ini ngubur anak saya tanpa ngomong sama saya, kata si raja. Bingung rajanya. Sudah diobati, nggak berhasil, meninggal, bukan laporan, tambah dikubur sama Barsisa. Suruh bongkar sama raja. Bongkar. Nggak taunya ketahuan Pak. Ketika dibongkar nggak taunya bukan mati normal, matinya gara-gara dibunuh, hamil lagi matinya. Hamil, marah rajanya Pak. Tahu akhirnya satu kota kalau Barsisa itu zina, ngambil anak orang, kemudian bunuh dan ngubur anak raja. Wah, diolok-olok oleh orang-orang sudah. Ya, diolok-olok, akhirnya disiksa sama raja. Disiksa sama rajanya. Dibunuh. Ya, sampai di akhir umurnya ketika mau dibunuh oleh raja itu, Barsisa disiksa di tengah padang pasir sampai kehausan, sampai hampir mati. Ketika sakratul maut, setan datang Pak. Setan datang menawari kepada Barsisa. Kata setan, wahai Barsisa, ini sudah di akhir
umurmu. Kalau kamu tidak selamat, kamu akan meninggal dunia. Dulu yang membuat engkau hancur aku. Tapi sekarang yang bisa menyelamatkan engkau juga aku, kata iblis, kata setan ini. Jika kamu ingin selamat supaya tidak meninggal dunia dari siksaan ini, ya, tidak haus, tidak lapar, ini sudah aku siapkan makanan, minuman, dan aku akan menyelamatkanmu. Tapi syaratnya satu, gampang. Kamu keluar dari agamanya Allah Ta'ala, murtad dan sembah aku, kata iblis. Murtad, sembah aku. Ya. Sudah, orang kalau zina Pak, imannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Gak mikir sudah bersisa. Gak pakai mikir iman, gak pakai mikir takut kepada Allah Ta'ala. Karena sudah zina, bunuh, ngubur lagi. Sudah dicabut imannya oleh Allah Ta'ala. Kata Barsisa, ya sudah. Yang penting kalau kamu bisa menyelamatkan saya, ngasih makan, ngasih minum saya, menyelamatkan saya dari siksaan raja ini, saya akan keluar dari agamanya Allah, murtad dan menyembah kamu. Ayo coba sembah aku, kata iblis. Akhirnya ketika disembah, nyawanya langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan murtad menyembah iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Ini kisah disebutkan dalam hadis ini Pak. Barsisa ini. Memang dalam riwayat yang lain, Barsisa itu diuji oleh iblis atau setan. Dalam riwayat yang lain ceritanya seperti ini. Dalam riwayat yang lain gara-gara minum khamr. Gara-gara minum khamr. Memang ada dua versi. Tapi versi yang paling kuat, Barsisa ini tertipu dengan pandangan seorang perempuan. Langsung matinya su'ul khotimah wal iyadzubillah min dzalik. Ini orang alim Pak. Orang alim wali. Tabiin tadi Ubda bin Abdurrahman seorang hafidhul Quran, alim faqih, matinya juga murtad. Gara-gara apa? Memandang pandangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, bahaya. Makanya dianjurkan untuk menikah untuk bisa menjaga pandangan. Ya, kalau sudah menikah masih enggak matanya jelalatan, ya waliyadzubillah min dzalik ini. Ya, bahaya. Sampai ada seorang pemuda